Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian 2 minggu sekali terkait dengan tafsir surah Al-Fatihah. Kita sudah membahas terkait dengan nama Allah dan perbedaan pandangan di kalangan para ahli tafsir terkait kata tersebut. Dan juga kita jelaskan pandangan manakah yang diambil oleh Imam Al-Baydawi serta manakah pandangan yang kuat menurut para ulama yang lain. Malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan dari ayat pertama dari surah Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata musannif rahimahullah, pengarang kitab yaitu Al-Qadhi Al-Baydawi rahimahullah, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahimi ismani bunya lil mubalaghati min rahima. Ismani dua kata benda, Ar-Rahman satu kata benda, Ar-Rahim satu kata benda. Bunya yang dibangun, lil mubalaghati untuk memiliki makna secara berlebihan. Min rahima dari kata asal, kata dasarnya rahima. Jadi dari kata rahima yarhamu nanti muncul kata rahman dan kata rahim. Wa kal ghabbani min ghadiba, seperti kata ghabban dari ghadiba. Jadi kalau disebut rahima itu menyayangi, tapi kalau disebut rahman dan rahim sangat menyayangi. Ada perlebihan dari sisi makna. Kalau disebut ghadib itu marah, tapi kalau disebut ghabban sangat-sangat marah. Nah, kalau ghadab bisa saja marahnya mukanya merah, tapi kalau ghadab itu bisa kuning mukanya. Udah lebih sangat marah. Wal alimu min alima, seperti kata al-alim yang maha mengetahui dari kata alima. Makanya ada perbedaan antara alimun dan alimun. Nah, ini sedikit harus saya jelaskan biar tidak kebingungan apa maksud Imam Al-Baydawi. Baik, coba perhatikan sebentar. Di dalam bahasa Arab itu selalu ada kata dasar ya. Kata dasar dari Rahmanir Rahim itu adalah rahima. Makanya kita kalau misalkan ada orang meninggal dunia kita kasih tahu, kita katakan apa? Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya, kan gitu kan? Orang yang sudah meninggal disebut almarhum. Nah, kata rahimah, almarhum artinya yang dirahmati. Padahal orang hidup bisa juga almarhum. Ya dong, kan nggak mesti harus yang mati saja yang dirahmati oleh Allah, ya enggak? Ya kan? Tapi di kita kalau disebut almarhum berarti sudah mati. Nah, kalau saya sebut sekarang almarhum aku, marah makunya. Kenapa? Saya doakan saya mati ya? Enggak, saya doakan kamu dirahmati Allah, bukan doakan mati. Jadi almarhum tidak selamanya berhubungan dengan kematian. Tetapi memang kenapa dikaitkan dengan orang mati sebagai bentuk doa? Karena orang yang meninggal dunia dia sudah berhadapan dengan pengadilan awal. Dengan pertanyaan mungkar dan nakir. Kita kan belum. Maka doanya lebih dibutuhkan untuk supaya dapat rahmat Allah biar selamat. Maka disebut almarhum. Kalau perempuannya disebut almarhumah. Nah, dari kata rahimah ini nanti muncul kata pelaku. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Misalkan kita katakan tulis. Ya kan? Kata pelakunya penulis, ya kan? Betul kan? Makan, kata pelakunya pemakan. Ya gitu kan? Itu kata tulis. Kata di dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arab itu kalau misalkan disebut kata pelaku atau biasanya disebut dengan nama ismul fa'il. Kata benda yang menunjukkan kepada orang yang melakukan. Nah, disubahlah menjadi rahimun.
Haimun, orang yang memberi kasih sayang, orang yang memberi kasih sayang. Atau orang yang memiliki kasih sayang, itu rahim namanya. Tapi bentuk rahim ini tidak lebih hebat dari satu bentuk lagi dari isim fa'il, yaitu rahimun. Bentuk rahimun ini lebih luar biasa maknanya dibanding dengan kata rahim itu sendiri. Sama seperti kita mengatakan alimun dan alimun. Alimun ini sama-sama orang berilmu nih. Alim orang berilmu, alim juga orang mengetahui, orang berilmu. Tapi mana secara makna yang lebih dahsyat? Ini. Alim. Makanya Allah itu disebut alim, bukan alim, karena lebih dahsyat. Nah, kata rahimun dan kata rahimun itu sama dari sisi makna. Tetapi penekanannya lebih kuat di sini dibanding di rahimun. Lalu dari semua bentuk kata ini lahirlah apa yang disebut dengan sighah al-mubalaghah. Ucapan yang bermandung makna yang berlebih-lebihan. Nah, ini sendiri sudah berlebih-lebihan nih. Di sini sendiri nih. Tapi nanti ada kalimat yang memang secara khusus dalam bahasa Arab itu yang berlebih-lebihan. Bentuk polanya itu seperti ini. Fa'lanun. Nah, ini bentuk polanya, timbangannya. Jadi kalau kita ambil misalkan dari kata tadi disebut contoh di situ ya, ghadiba kan? Ghadiba artinya marah. Ghadiba. Ghadiba artinya marah. Kita ubah nih. Ghin. Kemudian ini mati kan? Nomor 2-nya kan? Bot, ini kan bot kan? Nah, kita matikan juga. Kemudian ini huruf ketiganya dia panjang, ada alif. Berarti huruf ba-nya kita panjangkan. Ada alif. Ya kan? Tambah nun. Ghobban. Jadi kalau dia orang menyebut ana ghabib, saya ghabib. Ya kan? Itu biasa. Tapi kalau disebut ana ghobban, jangan banyak-banyak, diam aja udah. Itu kalau ngomong sekali lagi ditempelin sama dia. Karena dia udah marah betul. Udah klimaks itu. Udah nggak ada lagi bagian di atasnya. Nah, kalau misalkan rahim diubah menjadi ra, kasih baris di atas, huruf keduanya ha, sukun kan? Ya kan? Huruf ketiganya pakai alif panjang kan? Gini kan? Tambah nun, rahmanun. Biasanya ditulis menjadi begini. Dikasih baris atas nih, panjang, maksudnya ini dia. Itu dasarnya, rahman. Nah, dalam makna yang lain, kata rahim itu mempunyai makna yang berlebih-lebihan dari isim fa'il dasar, dari kata pelaku dasar rahim. Sedangkan kata rahman itu memang kalimat yang mengandung makna berlebih-lebihan yang di dalam bahasa Arab disebut dengan sighah al-mubalaghah. Lihat sampai di situ. Jadi ketika disebut rahman dan rahim, dua-dua ini, rahman dan rahim menunjukkan makna berlebih-lebihan. Jadi rahmat Allah itu bukan cuma sayang. Makanya pernah dengar cerita Syekh Mutawalli Sya'rawi itu ketika Rasulullah ingin diberi beban untuk supaya nanggung umatnya. Kalau yang ada dosa salah silakan kamu ampuni, kalau nggak ampuni juga silakan kepada dirimu, hai Muhammad. Kira-kira begitu. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan kepada Rasulullah bahwa beliau menolak tugas itu. Beliau mengatakan in anta arhamu minni. Engkau itu lebih punya kasih sayang yang lebih besar daripadaku. Kenapa? Karena Rasulullah nggak punya Rahman dan Rahim itu. Tapi Allah punya Rahman dan Rahim. Ya, di situ. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi itu untuk mengingatkan kita bahwa pola ini tidak dimiliki oleh siapapun, hanya Allah. Rahman dan Rahim. Dibentuk dengan sifat mubalaghah. Nah, sekarang pertanyaan. Sekarang kan ada dua, Ustaz. Ada Rahman satu, ada Rahim dua, ya kan? Nah, ini dua-dua makna yang berlebihan. Yang manakah yang lebih unggul dari dua ini dari sisi makna? Kalau tadi ini duanya unggul dari semuanya, ya kan? Pertanyaannya, dua ini siapa yang paling unggul? Rahman atau Rahim? Kata para ulama, Rahman ablag. Rahman ablag, lebih tinggi penekanan dan kelebihan maknanya daripada Rahim.
Nah, Rahman lebih tinggi. Kenapa? Karena Rahim meskipun mengandung makna al-mubalaghah, di dalamnya tidak masuk dalam bab sirah mubalaghah. Sedangkan ini masuk sirah. Jadi Rahman lebih tinggi dari sisi maknanya, lebih kuat dari sisi maknanya dibanding Rahim. Pertanyaannya, kenapa diletakkan dua-duanya dalam ayat? Kenapa Allah nggak bilang Rahman saja? Kan ini paling tinggi kan? Udah cukup Rahman saja. Ngapain perlu Rahim lagi? Nah itu kan yang jadi pertanyaan akhirnya. Kenapa Allah harus mengatakan Rahman, Rahim? Kenapa nggak cukup Rahman saja? Nah itu jadi tanda tanya. Nah inilah yang akan kita bahas malam ini. Insya Allah kalau selesai pembelajaran malam ini bisa dijawab pertanyaan tadi. Nah mari kita lihat. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita di sini mengartikannya begitu ya. Padahal baik kasih dan sayang dua-duanya ada di Rahman, dua-duanya ada di Rahim. Cuma kalau diartikan kan jadi nggak enak kan? Dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Sayang dan juga Maha Kasih dan Sayang kan nggak enak diartikannya begitu kan? Nah, tapi secara bahasa Arab begitu. War-Rahmah. Nah, kita tahu bahwa dari kata rahimah itu lahir kata rahmah. Bukan Siti Rahmah ya. Nah, kan ada disebut Siti Rahmah. Tuh, kalau kita pergi ke Saudi itu biasa perempuan Indonesia dipanggil Siti Rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu karena kata Rahman dan kata Rahim itu mengandung makna rahmah. Nah, warahmah fil lughah, kata rahmah di dalam bahasa itu artinya riqqatul qalbi, lembutnya hati. Jadi yang disebut rahmah itu lembutnya hati. Jadi orang yang punya rahmah itu hatinya lembut. Ada orang keras perangainya tapi bisa jadi hatinya lembut. Nah, karena lembut perangai belum tentu rahmat. Karena bencong juga lembut perangainya. Tapi belum tentu dia rahmah. Nah, jadi rahmah itu riqqatul qalbi. Yang lembut itu bukan tingkah lakunya, tapi hatinya. Itu makna pertama. Wan'itafun, dan kecenderungan yaqtadi, yang menuntut adanya at-tafaddula, kelebihan, wal ihsan, dan kebaikan. Jadi rahmah itu selain arti lembut mengandung makna kandungan kelebihan dan kebaikan pada hatinya, makanya jadi lembut. Nah sekarang pertanyaannya, jadi kalau kita sebut Rahman Rahim berarti Allah hatinya lembut? Hah? Hatinya lembut? Nah ini kan jadi masalah nih. Berarti Allah punya hati dong. Kan nanti kembalinya begitu kan kalimatnya, kan jadi permasalahan itu. Tapi secara makna begitu. Nah ini hati-hati. Cara memahami itu hati-hatinya seperti ini, karena kita nggak bicara tentang manusia. Apalagi kalau kita bicara tentang nabi, kita bisa menggunakan kalimat itu, tapi karena kita tidak bicara nabi kan manusia kan, bicara Allah, maka persepsi kita terhadap makna pada nama Allah itu tidaklah boleh sama seperti kita memahami adanya pada makhluk. Nah mari kita baca lagi. Wa asma'ullahi ta'ala, dan nama-nama Allah ta'ala innama tu'khadhu, sesungguhnya diambil bi'tibaril ghayat, dengan dasar tujuan, allati hiya af'alun, yang merupakan bentuk-bentuk daripada perbuatan-perbuatannya Allah. Dunal mabadi, bukan dasar-dasar, allati, yang takunu infialat, yang menjadi pengaruh-pengaruh, memberikan pengaruh. Contoh kalau saya sebut nih orang hatinya lembut, kan dia bisa saja memberi pengaruh kan. Oh saya mau mendekat dengan dia karena hatinya lembut. Kalau kita katakan hatinya kasar, itu mabadi namanya, dasar. Tapi kan nggak bisa dasar itu dipakai kepada Allah. Jadi ketika kita bicara Rahman Rahim, yang dibicarakan bukan dasar, tapi tujuan. Jadi bukan Allah hatinya lembut, tapi kelembutan Allah itu yang diberikan kepada makhluk. Jadi tujuan. Nah, makanya kalau di dalam pembahasan akidah, sifat Allah itu ada dua. Ada sifat zat, ada sifat af'al. Sifat af'al itu sifat perbuatan. Sifat perbuatan mesti berhubungan dengan makhluk. Kalau berhubungan dengan makhluk, dasar apa tujuan? Tujuan. Analogi paling sederhana. Main bola, tujuannya untuk bisa ngegolin kan? Cari kemenangan kan?
Dasar dari permainan bola itu kan sebenarnya taktik, teknik gitu kan. Tapi terkadang taktik teknik itu nggak ada, yang penting menang. Karena pada dasarnya, pada akhirnya yang menang itu adalah pemenang, bukan yang bagus, yang mainnya bagus. Karena kalau nggak bisa ngegolin, mainnya bagus, tetap nggak ada yang nggak menang. Jadi begitu juga kita dalam urusan bicara asma Allah tidak bicara pada dasar. Bukan Allah hatinya baik. Tapi Allah itu baik kepada hamba-hambanya. Jadi kalau bilang Rahman Rahim, bukan Allah itu yang lembut hatinya, kebaikannya luar biasa, tapi bukan. Tapi kebaikannya luar biasa itu diberikan kepada hamba-hambanya. Kenapa? Karena sifat af'al itu beda dengan sifat zat. Ar-Rahman Rahim itu sifat af'al. Sifat af'al mesti berhubungan dengan makhluk. Contohlah seperti sering saya bikin analogi yang sederhana. Allah Maha memberi rezeki. Allah ngasih rezeki untuk dirinya. Bukan kan? Itu siapa? Pada makhluk. Tujuan apa dasar? Tujuan dong. Karena tujuan Allah menciptakan rezeki itu kan diberikan kepada makhluk. Jadi secara bahasa singkatnya, bicara pada sifat af'al, bicaranya pada tujuan yang diinginkan dari sifat itu. Bukan bicara pada makna dasarnya seperti tadi, kelembutan hati. Tapi tidak menghilangkan makna dasar itu, tapi tidak digunakan dalam penjelasan. Kenapa kalau digunakan dalam penjelasan? Jadi masalah nanti. Mustahil bagi Allah. Seperti saya katakan dia, Allah hatinya lembut. Memang Allah punya hati. Kan jadi masalah tuh. Benar tidak? Contoh lagi, Allah Maha Pemberi rezeki, nggak dihubungkan kepada makhluknya. Allah masih rezeki untuk dirinya. Rezeki itu kan makhluk. Bagaimana Allah nggak memberikan rezeki itu kepada dirinya sendiri? Karena Allah nggak butuh rezeki, yang butuh rezeki itu adalah makhluk. Makanya selalu bicara dalam kondisi tujuan. Paham ya? Jadi hati-hati dalam bab ini. Ar-Rahman ablagh minar Rahim. Ar-Rahman itu dia lebih luar biasa maknanya daripada Ar-Rahim. Kandungan maknanya mempunyai sifat lebih dibanding yang ada pada kata Ar-Rahim. Kenapa? Li'anna ziyadatal bina'i. Karena tambahan, perubahan atau pembentukan, ya, ziyadatal bina, tambahan pembentukan dalam bahasa Arab ya, tadullu menunjukkan ala ziyadatil makna, menunjukkan pada penambahan makna. Kalau dia bentuk kalimatnya bertambah hurufnya, maknanya juga bertambah itu. Ini contoh nih. Ini saya kasih bentuknya nih. Ini kita belajar musharraf sedikit. Benar nggak perkataan Imam Al-Baidawi seperti itu? Penghapus kita mana? Pesapu kita sehanduk. Saya pikir lari kamar mandi. Nah, ini hapus ya. Nih kita buktikan. Contoh misalkan surah Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu. Ista'in tuh kan? Kata ana itu 3 huruf. Menolong kan? Lalu dijadikan berapa huruf nih? Ista'ana. Ista'ana berapa huruf? 1 2 3 4 5 6 huruf. Ya kan? Di sini artinya menolong, ya. Di sini artinya meminta tolong. Meminta tolong. Ada penambahan makna enggak? Ada kan? Kenapa ada penambahan makna? Karena bertambah hurufnya. Nah sekarang Rahman Rahim. Rahman Rahim. Ia ini, ia yang menunjukkan kepada isim fa'il. Tapi gini, ada alif, ada nun tuh tambahannya, ada 2 tuh. Kalau ini kan cuma 1 huruf ya, ya kan? Ini ada alif, karena dasarnya kan begini nih, alif dan nun, 2 tambahannya. Maka kalau ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Maka yang 5 secara makna lebih bertambah daripada yang 4. Mana lagi dikasih tahu oleh Imam Al-Baidawi. Kama fi qata'a wa qatta'a. Qata'a wa qatta'a. Ini kan kalau kita lihat sama aja kan? Sama kan? Qaf, qaf, ta, ta, ain, ain. Bedanya di mana?
Di tasydid ini bedanya kan? Ya kan? Di dalam bahasa Arab, setiap bentuk tasydid pada satu huruf itu menunjukkan huruf itu ada dua. Asalnya begini. Itu asalnya. Qatta'a. Ya kan? Ngapain ditulis dua begini, capek kan? Digabunglah ini. Begitu digabung dijadikan tasydid. Qatta'a. Apa maknanya? Qatta'a itu artinya memotong. Saya kalau misalkan ngambil pisau, ya, lalu saya potong seperti kurban kemarin, motong leher binatang kurban. Saya katakan qata'tu 'unuqad dzabih. Ya kan? Saya memotong. Tapi kalau saya katakan qatta'a itu artinya juga memotong. Apa bedanya? Hah? Pemotongan yang dilakukan pada qatta'a ini berlebihan. Berlebihan. Bukan hanya motong saja sampai putus itu. Makanya namanya waqatta'a, artinya pemotongannya berlebih. Kenapa? Karena bertambah huruf kan? Makanya ada siapa tuh di dalam surah Yusuf itu? Zulaikha itu ketika nutup pintu supaya Nabi Yusuf nggak bisa keluar tuh mengatakan disebut oleh Allah dengan kalimat apa? Wa ghallaqatil abwab wa ghallaqa. Ghallaqa. Ya kan? Berarti bukan hanya cuma tutup pintu biasa, itu sudah ditutup dikunci pula, bisa jadi digembok. Sehingga nggak mungkin Nabi Yusuf bisa keluar. Tapi kalau cuma bilang wa ghalaqal albab, bisa saja pintunya ditutup, tinggal buka keluar. Pintunya ditutup, nggak dikunci. Tapi kalau disebut wa ghallaqa, itu udah ditutup, dikunci, digembok mungkin. Kalau dulu pakai apa kayu lagi itu, ya kan? Sehingga nggak bisa lagi keluar. Nah itu kalimatnya. Hal yang sama nanti kita temukan dari kata nazzala. Nazzala dengan nazala. Nazala artinya turun. Wahyu turun. Turun wahyu. Itu turunnya bagaimana? Nggak ada penjelasan. Orang nggak sebutnya nazala. Tapi ketika Allah mengatakan wa nazzala, maka kita tahu bahwa turunnya berlebih-lebihan. Apa maksud berlebih-lebihan? Turunnya beransur-ansur, bukan satu kali, berkali-kali selama berapa tahun itu. Ya kan? Lebih dari 20 tahun berturun-turun. Makanya disebut turunnya Al-Quran beransur-ansur. Dari mana kita pahami? Dari kata nazzala. Begitu tuh cara memahaminya. Jadi bentuk-bentuk seperti ini dalam ilmu sharaf itu sangat berpengaruh kepada pemahaman makna yang dikandung oleh kata yang kita baca. Kalau tidak seperti itu, tidak menggunakan ilmu sharaf, maka kita tidak akan bisa membedakan antara qata'a dengan qatta'a. Kalau nggak pakai ilmu sharaf itu, nggak bisa kita bedakan. Kalau nggak pakai ilmu sharaf, nggak bisa kita bedakan antara nazala dengan nazzala, nggak bisa kita bedakan. Jadi dia setiap penambahan kata, pembentukan kata di dalam bahasa Arab, di dalam ilmu sharaf menunjukkan pada penambahan makna. Astagfirullah. Baik. Maka itulah alasannya kenapa Ar-Rahman itu ablagh minar rahim, min rahim. Lebih maknanya lebih dalam. Nah, sekarang pertanyaannya dari siapa? Nah, kan gitu kan? Kita baca. Dzalika innama yu'khadhu, wa dzalika yang demikian itu innama sesungguhnya yu'khadhu taratan diambil sesekali bi'tibaril kamiyati dengan dasar jumlah, wa ukhra sedangkan yang lainnya bi'tibaril kaifiyah dengan persepsi cara. Jadi begini, menafsirkan Ar-Rahmanir Rahim di dalam Al-Quran ada pola yang disebut dengan pola i'tibarul kamiyah, persepsi yang berdasarkan jumlah. Ada juga bi'tibaril kaifiyah, berdasarkan pola dan cara. Nah, kalau kita baca kitab tafsir, ada kitab tafsir nanti menggunakan pola kamiyah itu, ada juga yang menggunakan pola kaifiyah. Tergantung kita bagaimana
memahaminya. Ketika kita memahami, oh ini yang kita pelajari waktu di ilmu kemarin, ini bentuknya adalah kamiyah. Oh ini bentuknya polanya adalah pola kaifiyah. Yang satu berdasarkan jumlah, yang satu berdasarkan cara. Apa yang dimaksudkan jumlah? Karena kan kita mengatakan bahwa kasih sayang yang dikandung di dalam Ar-Rahmanir Rahim itu kan sangat banyak. Ya kan? Maka berdasarkan jumlah. Nah, kasih sayang itu kan harus ditafsirkan berdasarkan tujuan tadi. Kepada makhluk. Maka mesti dong kasih sayang disebut Allah kepada makhluk itu harus berdasarkan cara. Polanya seperti apa sehingga sampai kepada makhluk. Baik. Fa'alal awal, maka atas dasar yang pertama didasarkan kepada jumlah, qila maka dapat dikatakan, ya rahmanad dunya, wahai Allah yang maha rahman kepada dunia. Nah, jadi ketika disebut dunia, karena kan kehidupan itu kan dua kan, dunia dan kuburan di dunia. Kuburan juga di dunia. Walaupun sifatnya akhirat. Kuburan itu tempatnya di dunia, sifatnya akhirat. Gitu ya. Tempatnya di dunia kan. Sifatnya akhirat. Mana sifat akhirat? Nggak ada lagi takalluf, tidak ada lagi syariat. Orang tidak lagi disuruh diperintahkan sholat, tapi diminta pertanggungjawaban untuk sholat yang dulu. Kan sifat akhirat itu. Tapi tempatnya ada di dunia pada akhirat. Kuburan di akhirat, di dunia. Nah, sepakat ya. Jadi makanya kuburan itu sebenarnya kalau bahasa lain apa? Masa transisi ya, tempat transisi dari dunia ke akhirat itu. Karena tempatnya di dunia, sifatnya akhirat. Jadi sebenarnya pembelajaran pertama kita tentang dunia akhirat itu ya ketika masuk kubur. Begitu masuk kubur itu kita udah tahu tentang sifat akhirat bagaimana. Makanya orang yang masuk kubur itu tahu dia kapan dia menjadi penduduk neraka atau penduduk surga, dia udah tahu. Sebelum dibangkitkan hari kiamat. Dia udah tahu tuh. Kenapa? Karena di kuburan itu diperlihatkan. Yang masuk surga diperlihatkan neraka, yang masuk neraka diperlihatkan surga. Tujuannya apa? Wah, hadis Muslim. Yang dimasuk surga diperlihatkan neraka supaya timbul rasa syukur. Timbul rasa syukur tuh di kuburan tuh. Alhamdulillah saya bukan penduduk neraka, sungguh saya gak akan sanggup kalau ditempatkan di neraka. Diperlihatkan neraka kepada dia. Timbul rasa syukurnya makin bertambah. Tapi sebaliknya penduduk neraka diperlihatkan surga. Itu apa? Supaya timbul penyesalan. Ya Allah, kenapa nggak dapat tempat itu ya Allah? Itu yang mau kutuju, bukan ke sini. Nah itu. Jadi dua-duanya. Makanya sifatnya akhirat. Nah, seperti itu. Rahmanad dunya, kalau pakai kata Rahman, Maha Pengasih, itu ditujukan kepada dunia. Kenapa pada dunia? Karena kasih sayang Allah li'ummul mu'mina wal kafira, mencakupi orang mukmin dan orang kafir. Maka Rahman karena maknanya lebih dari Rahim. Maka disebutlah dia menjadi nama Allah yang mencakupi sifat dari perbuatan Allah yang berhubungan dengan kehidupan dunia yang sekarang. Kenapa? Karena kasih sayangnya mencakupi orang mukmin dan juga yang non mukminnya. Ada ateis misalnya, nggak pernah sholat, nggak pernah sujud, nggak pernah apa-apa, tapi lebih kaya daripada orang mukmin yang tiap hari sholat, tiap harinya berdoa, berzikir, dia lebih kaya. Lalu kemudian kita tanya, kok bisa dia yang nggak sujud lebih kaya, saya yang sujud tidak lebih kaya? Jawabannya karena Allah Rahman. Kasih sayang Allah mencakupi orang kafir dan orang muslim. Jadi makanya bicara bab Rahman itu bicara bab jangan cemburu kepada non muslim. Sekarang 9 naga di negara kita semuanya non muslim, ya kan? Jangan cemburu. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran, wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam. Jangan sekali-kali bolak-baliknya orang-orang kafir di negeri-negeri itu membuat kamu menjadi cemburu. Cemburu lihat mobilnya yang bagus, cemburu lihat istrinya yang cantik, cemburu lihat rumahnya yang megah, cemburu lihat pakaiannya yang indah. Jangan. Mata'un qalil. Mata'un qalilun.
kesenangan yang sangat sedikit, tsumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembalinya neraka jahanam. Nah, kenapa? Karena dia dapat rahmannya saja. Kita dapat Rahman dan Rahim. Lantas kenapa Rahman lebih kuat daripada Rahim? Karena Rahim hanya mencakupi orang mukmin saja. Makanya makna Rahman lebih luas, lebih ablag tadi kan. Tetapi secara kekhususan yang dapat Rahim yang selamat. Yang khusus itu yang coba bayangkan, umum dengan khusus mana yang lebih luas, mana yang lebih sempit. Ini ada sifat umum, ada sifat khusus. Mana yang luas, mana yang sempit. Umum lah yang lebih luas. Betul nggak? Umum lebih luas daripada khusus. Karena khusus itu kan hanya bagian kecil. Iya dong? Kalau saya katakan telepon HP, ini kan masuk semua. Screen-nya, kameranya, casing-nya, semua kan? Ketika saya sebut telepon, masa kameranya doang? Enggak dong? Umum atau khusus? Lebih luas apa lebih kecil? Lebih besar. Tapi kalau saya sebut kamera, masuk telepon nggak secara keseluruhan? Tidak, karena kamera kekhusus. Mana lebih kecil, khusus apa umum? Khusus. Maka Rahman mesti lebih ablag daripada Rahim. Rahman maknanya lebih luas, lebih besar daripada makna Rahim. Kenapa? Karena Rahman mencakupi kafir dan mukmin, sedangkan Rahim hanya mencakupi mukmin. Cuma begini. Lantas kenapa yang besar dikasih ke dunia, yang kecil dikasih ke akhirat? Gitu kan? Pertanyaannya kan? Rahmannya dikasih ke dunia, Rahimnya dikasih ke akhirat. Dari sisi makna sudah dipahami tadi. Dari sisi makna sudah dipahami. Tetapi keluasan makna tidak menunjukkan kepada keistimewaan. Saya ulangi ya. Keluasan dari sisi makna belum tentu menunjukkan keistimewaan. Mana contohnya? Ini contoh secara logika sederhana. Perempuan yang sholat dan perempuan yang tidak boleh sholat karena haid, mana yang lebih istimewa? Ini ada perempuan sholat karena dia nggak haid. Perempuan ini diharamkan sholat oleh Allah karena haid. Mana yang istimewa dari dua ini? Hah? Mana yang lebih istimewa? Mungkin jadi susah kan jawabnya. Susah kan jawabnya. Mau dibilangin banyak yang apa namanya? Yang sholat karena tidak haid, haidnya Allah yang ngasih. Allah pula yang larang. Kalau disebut yang haid lebih banyak, berarti sholat jadi berkurang, nggak ada guna sholatnya. Ya nggak? Logika sederhananya, kalau dilihat dari secara luas tadi ya, umum dan khusus, maka yang sholat kan harusnya kan lebih utama kan? Ya kan? Tetapi itu tidak kemudian bisa dicap sebagai keistimewaan. Kenapa? Karena yang di sini yang haramkan sholatnya juga Allah, dan dia tidak perlu tidak perlu melakukan sholat pada saat itu, dia cukup kemudian nanti menyambung sholatnya saja setelah masa haid tanpa perlu diqadha. Kan nggak perlu diqadha sholat kan? Bagi perempuan. Kalaulah kemudian tidak istimewa, dia harus qadha itu karena kurang. Tapi tidak diqadha oleh Allah yang menunjukkan tidak menjadi kekurangan dari orang yang melakukan selama dia haid. Yang nggak boleh, dia nggak sholat, nggak haid. Nah, itu baru kekurangan namanya. Tapi kalau dia tidak sholat karena haid, bukan kekurangan. Dihitung dia sholat, walaupun dia tidak sholat. Jadi nggak bisa kita katakan perempuan yang haid, yang tidak sholat, itu tidak lebih istimewa daripada perempuan yang tidak haid, yang sholat. Bahkan kalau perempuan yang tidak haid, tidak sholat, itu jauh lebih rendah dari perempuan yang haid, yang sholat. Itu begitu tuh maknanya. Tidak menunjukkan keistimewaan, karena dua-duanya Allah yang ngasih. Paham ya? Nah sekarang pertanyaannya, karena ini mencakupi lebih luas dikasih ke dunia, apakah menunjukkan keistimewaan? Enggak, karena yang istimewa itu hanya mukmin, kafirnya kan enggak. Tapi kasih sayangnya mencakupi mukmin dan kafir, tidak menunjukkan kafirnya kemudian menjadi istimewa. Kenapa mukminnya istimewa? Karena dia dapat satu bagian lagi yang tidak didapatkan oleh kafir. Itu yang menyebabkan dia istimewa. Dia dapat rahman, dia dapat rahim. Kafir hanya dapat rahman, dia dapat rahim. Kalau dikalkulasi, mana yang lebih banyak? Mukmin apa kafir? Mukmin karena dapat rahman dan rahim. Paham ya? Paham kira-kira?
Nah, ini alasannya kenapa Rahman diberikan ke dunia, Rahim diberikan akhirat. Coba kalau dibalik. Ini bicara kamiyah ya. Bi'tibaril kamiyah. Dengan persepsi jumlah tadi. Kalau dibalik, Rahimnya dikasih ke dunia, Rahmannya orang non-muslim, itu siksaannya 2 kali. Di dunia tersiksa, di akhirat tersiksa. Kalau dibalik tuh, Rahimnya dikasih ke dunia nih. Rahmannya nggak dikasih ini. Ini tersiksa sekali. Kenapa? Karena nggak ada kasih sayang Allah kepada dia kan. Nggak sujud langsung ditabrak mobil misalkan. Keluar nggak sujud langsung ditandaikan tabrak mobil. Menderita sekali hidupnya. Lalu orang tidak bisa belajar untuk mencari kebenaran terhadap konsep ketuhanan. Yang bisa menyebabkan orang yang lahir dari keluarga non-muslim sekalipun punya kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang taat sebagai muslim. Ini kan yang terjadi saat ini. Berapa banyak orang yang masuk Islam hari ini? Dengan faktor Rahman. Karena Allah menciptakan makhluknya bukan ingin memasuknya ke dalam neraka. Allah ingin menciptakan dari semua ras, dari semua suku, dari semua unsur-unsur yang lain supaya semuanya masuk surga. Makanya dikasih Rahman. Tetap aja gak masuk neraka. Ya ente yang bodoh. Kan udah lindungi sama Rahmannya Allah nih di dunia. Masih juga masuk neraka. Ya ente yang bodoh. Bukan Allah yang salah. Paham kira-kira? Nah, itu yang saya maksudkan tadi, bukan berarti ada keistimewaan. Bisa dipahami kira-kira? Gampang ya, secara logika. Udah berat dikit ya. Nah, kalau belajar Imam Badawi lebih berat, tapi tidak lebih berat dari yang lain. Dari Imam Alusi, Imam Fakhr Razi itu lebih berat. Enggak lebih berat. Wa rahimal akhirah, dan disebutkan rahimal akhirah, wahai Allah yang maha rahim untuk akhirat, li'annahu yakhussul mu'min, karena sifat rahim itu khusus kepada orang mukmin. Dalam bahasa yang lain begini, ketika kita baca ya. Ini bi'tibaril apa tadi? Kamiyah, jumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai pekerjaanku atau membaca sesuatu. Ya. Atau melakukan sesuatu dengan memulai membaca dengan nama Allah yang kasih sayangnya di dunia mencakupi mukmin dan kafir, dan juga kasih sayangnya di akhirat hanya milik kaum muslimin, mukmin saja. Nah, itu maknanya. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya tuh. Kalau pakai bi'tibaril kamiyah. Jadi dengan nama Allah Ar-Rahman yang kasih sayangnya mencakupi semua makhluk, baik itu mukmin ataupun tidak, dan Ar-Rahim yang kasih sayangnya hanya dikhususkan kepada orang mukmin saja. Nah, gitu maknanya. Nah, jadi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, pertama, tidak lagi kita cemburu kepada makhluk Allah yang lain yang lebih luas rezekinya dibandingkan kita, meskipun dia tidak pernah sholat, tidak pernah sujud. Kenapa? Karena Allah Rahman. Tapi di saat yang sama ketika kita baca Rahim, kita yakin nggak apa-apa saya nggak beruntung di dunia, yang penting beruntung di akhirat. Nah, gitu. Nggak apa-apa saya nggak jadi Abdurrahman bin Auf di dunia, asalkan ya, hidupnya kayak Ali bin Abi Thalib. Hidup saya di dunia Ali bin Abi Thalib nggak apa-apa, asal dijamin masuk surga. Kan Ali bin Abi Thalib juga dijamin masuk surga, ya kan? Yang kaya, saya juga mau kaya di dunia seperti Abdurrahman bin Auf dan Allah berikan. Tapi saya juga ingin seperti Abdurrahman bin Auf yang dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, sekarang kita banyak di dunia ini jadi Al-Walid bin Al-Mughirah, ya kan? Di dunianya kaya, banyak harta, di akhirat dihajar sama malaikat Malik. Gitu kan? Yang paling kacau lagi juga banyak yang di dunia ini nggak punya apa-apa, miskin betul, nggak punya apa-apa. Sampai di akhirat dicambuk lagi sama malaikat. Udah di sini kerjanya tukang beca, dapat uang 20.000, malamnya main judi. Ya kan, taruhan itu kan? Iya kan? Sudahlah di dunia sengsara, di akhirat diinjak-injak malaikat. No, astagfirullahaladzim. Ini Rahmannya nggak dapat, Rahim nggak dapat ini. Ini makhluk ini. Sedih betul. Sedih betul. Kita pengen sebagai muslim dapat Rahman, dapat Rahim. Rahman Allah di dunia, saya miskin. Gimana saya dapat Rahman Allah?
diberikan keteguhan hati. Berapa banyak orang yang diberikan kemiskinan tapi seperti terlihat wajahnya tidak pernah kesusahan. Pergi ke kampung-kampung, pergi ke pelosok-pelosok, terlihat tuh. Yang dapat 500.000 per bulan tuh, kalau setiap berbicara tuh tersenyum wajahnya. Di Jakarta dapat 5 juta masih pahit senyumannya. Masih pahit. Bahkan pahit senyuman dia daripada minuman pahit, daripada jamu. Padahal gajinya sudah 5 juta tuh. Tapi masih pahit juga tuh senyuman dia. Nah, kita tahu kapan dia punya duit di kantong 200.000 dan kapan punya duit 2 juta di kantongnya. Tahu kita. Siapa melihat wajahnya? Melihat bentuk bola matanya, bibirnya udah tahu kita. 200.000 di kantong tuh. Nah, begitu udah nggak senyum sekali, 2.000 tuh. Bisa ketebak. Ketebak. Nah itu bahaya tuh. Karena konsep Bismillahirrahmanirrahimnya belum ketemu. Itu berbahaya tuh. Itu membahayakan. Bukan membahayakan dirinya saja tuh, bahkan membahayakan orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarganya, teman-teman yang dekat dengannya, anak istrinya, termasuk juga orang-orang yang bekerja kalau dia jadi bos misalkan, bawahannya dan seterusnya. Berbahaya tuh. Punya pengaruh dalam kehidupan. Nah, itu hati-hati. Nah, maka dengan belajar Bismillahirrahmanirrahim melahirkan pemahaman bagaimana kita memberikan sikap supaya kita bisa bertakhalluk, berakhlak dengan akhlaknya Asmaul Husna. Ya kan? Seperti hadis Nabi itu kan. Siapa yang menghafalnya, nama-nama Allah masuk surga. Menghafal itu artinya bukan hanya menghafal di luar kepala saja, tapi juga mengamalkan. Baik, itu dalam persepsi yang pertama. Yang kedua, wa'ala tsani, ya, dalam pandangan yang kedua itu cara. Bi'atibaril kaifi, cara. Qila ya Rahman ad-dunya wal akhirah. Wahai Allah yang Maha Rahman bagi dunia dan akhirat. Wa rahimal dunya. Sedangkan dunia hanya menggunakan kata rahim. Itu kalau pakai kaifiyah, bukan pakai kamiyah. Kenapa begitu Ustaz? Nah, kita baca. Li'anna ni'amal ukharawiyah, karena nikmat-nikmat yang bersifat akhirat, kulluha jusamun, semuanya itu luar biasa. Jusam itu besar. Luar biasa. Wa amman ni'amud dunyawiyah, sedangkan nikmat-nikmat dunia fajalilatun wa haqiratun, ada yang tinggi juga ada yang rendah. Contoh misalkan, kita main judi, menang, dapat uang bawa pulang. Nikmat bukan? Nikmat kan? Jalil apa hakir itu? Rendah apa tinggi itu? Rendah, karena dapat nikmatnya dari main judi. Uang yang sama kita dapatkan dengan kerja yang halal. Nikmat bukan itu? Rendah apa tinggi? Tinggi. Itu di dunia, di akhirat semua tinggi. Maka ketika dipakai Rahman, karena Rahman tadi mencakupi kafir dan muslim, mukmin, muslim, kafir, dua-duanya masuk. Maka dipakailah dalam bentuk kaifiyah agar masuk yang buruk dan masuk yang baik di dunia. Makanya disebut ya Rahmanat dunia wal akhirah. Nah, gitu. Tapi tidak yang rahim, karena rahim itu hanya khusus untuk mukmin. Maka dia hanya digunakan dunia pada kaifiyah. Kenapa? Karena pada kaifiyah hanya mukmin yang dapat. Makanya orang mukmin walaupun dapat 5.000 halal. Gitu loh. Rasanya gitu. Paham ya? Makanya 5.000 yang didapatkan dengan rezeki halal oleh orang mukmin lebih baik dari 5 miliar didapatkan oleh yang non muslim. Dari sisi kaifi, makanya nggak boleh sebut Rahman al-akhirah, disebut Rahman ad-dunya. Oh, Rahimat dunia. Nah. Jadi pola penafsiran ini dulunya ada dalam kitab tafsir. Kalau yang pertama berarti kita pakai mufassir ini mentafsirkannya bi'atibaril kamiyah, dalam persepsi jumlah. Kalau pakai tafsir yang kedua, mufassir ini, ahli tafsir ini menggunakan persepsi kaifiyah, cara. Begitu cara memahaminya ketika baca kitab tafsir. Jadi dua-duanya ada. Mana contoh misalkan yang kamiyah itu ada di tafsirnya Marah Labid karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nama kitabnya Marah Labid, atau juga disebut dengan tafsir Quranil Azim. Tafsirnya Kiai Haji Muhammad Nawawi Al-Bantani itu judul aslinya Marah Labid. Itu beliau mengambil bentuk penafsiran Rahmanir Rahim, bentuknya apa? Bentuknya apa? Kamiyah. Rahman untuk orang mukmin dan orang
kafir di dunia. Tapi rahim hanya khusus untuk akhirat. Karena kalau rahimnya dikhusus ke dunia jadi kaifiyah. Kenapa kaifiyah harus rahimnya di akhirat? Supaya 5.000-nya orang muslim lebih baik daripada 5 miliarnya yang non muslim. Begitu. Kalau nggak tercapai nanti. Karena Rahman mencakupi dua-dua. Paham? Bisa dipahami? Nah, mudah kan memahaminya? Jadi makanya kalau kok Ustaz ini bilangnya Rahman, rahimnya di akhirat. Ustaz tuh bilangnya malah rahimah dunia. Rahim dunia. Langsung ke otak kita berjalan. Oh, yang Ustaz tadi itu, yang rahim akhirat mengambil dari kitab tafsir yang menggunakan iktibarnya kamia. Oh, yang tadi bilang rahim akhirat, ya rahimnya dunia, itu karena iktibar yang dipakainya iktibar kaifiyah. Gitu. Jadi nggak bertabrakan. Cuma kita nggak tahu teorinya. Jadi jangan nanti ngelihat Ustaz itu bilang di dunia, padahal ini udah jelas-jelas di akhirat. Enggak, ente belum tahu ilmu, diam. Ini kata Ustaz Said Al-Kamali. Saya nonton Syekh dari Maroko, Syekh Said Al-Kamali. Beliau ulama muda dalam mazhab Maliki dari Maroko dan mengisi pengajian di Maroko. Dalam satu majelisnya itu penuh, masjidnya itu dihadiri oleh orang-orang. Beliau punya pengajian mengajarkan kitab Muwatta Imam Malik. Kitab Muwatta Imam Malik itu beliau ajarkan. Sampai pada pembahasan yang kita bahas malam Jumat kemarin terkait perbedaan salat tahiyatul masjid di waktu yang diharamkan salat. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali boleh. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki tidak boleh. Kayak kalau masuk masjid jam 5 kan habis salat asar tuh. Kita mau salat tahiyatul masjid, dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali boleh. Dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki tidak boleh. Karena itu waktu yang diharamkan salat. Pertanyaannya apa yang membedakan keduanya? Dalil yang dipakai ternyata sama. Karena ada dua dalil. Dalil yang pertama mengatakan bahwa jangan sekali-kali kamu masuk masjid lalu duduk sebelum salat 2 rakaat. Tidak disebutkan waktunya. Berarti kan kapan saja itu kan? Tapi ada hadis satu lagi. Waktu yang tidak dibolehkan salat setelah salat subuh dan setelah salat asar. Tidak disebutkan di situ salatnya salat apa yang boleh. Enggak, berarti semua salat enggak boleh kan? Ini kan jadi pertabrakan nih secara sekilas. Maka orang mazhab Maliki, mazhab Hanafi mengatakan yang dikhususkan adalah pengkhususan pada waktu. Kalau pengkhususan pada waktu maka tidak dikhususkan pada tempat, maka salat tahiyatul masjid tidak boleh pada saat waktu yang diharamkan. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali menggunakan pengkhususan tempat. Maka boleh salat tahiyatul masjid pada waktu yang diharamkan. Cuma salat tahiyatul masjid itu pun karena masuk masjid. Nah, itu perbedaannya. Nah, sekarang kata beliau begini, sederhana kata beliau. Lalu tiba-tiba datang orang masuk ke masjid kita habis salat asar, tiba-tiba ada yang salat, ada yang duduk. Kamu baru bangun tidur tadi. Perutmu lagi kenyang-kenyangnya, hanya tahu hadis tadi, lalu kamu menghardik saudaramu, bangun. Lakukan sunnah Nabi. Yang sana jangan sholat, itu waktu diharamkan, nggak tahu kamu sunnah Nabi. Enggak, kamu yang diam. Karena kamu nggak tahu apa-apa. Itu kata beliau. Jangan ganggu hamba-hamba Allah yang sedang beribadah. Karena dua-duanya punya dalil yang sama, tapi cara memahami dalil itu berbeda. Nggak ada dalil lain, dalilnya sama. Sekarang pertanyaannya, yang benar Syafi'i atau Hambali? Yang benarnya atau Hanafi Maliki? Kan sulit menjawab pertanyaan itu. Kita katakan mereka imam mujtahid. Mereka sudah melakukan babnya. Tugas kita yang baru belajar sama kiai google.com, ya kan? Maka bersikaplah sebagai santri yang jangan banyak komentar. Gitu. Nanti habis salat asar ada orang kan ini dia kan? Kita masuk salat asar, tiba-tiba ada orang salat 2 rakaat. Salat apa nih? Kan nggak boleh ya? Tapi ada juga yang langsung duduk. Misalkan nanti udah habis sholat asar keluar dari masjid, jam 5 balik lagi mungkin ada rapat. Ada yang masuk sholat 2 rakaat. Ada yang juga yang tidak sholat. Jangan ditegur, jangan dicaci maki, jangan dimarahi. Karena yang nggak sholat itu pakai dalil itu juga. Yang sholat juga pakai dalil yang sama. Bukan dalil yang berbeda. Contoh lagi itu kayak misalkan dalam Al-Quran itu masalah wudhu. Harus tertib atau enggak? Hah? Harus tertib atau enggak? Kata Imam Syafi'i harus tertib. Enggak kata Imam
Hanafi. Hanafi itu nggak tertib. Kenapa? Karena nggak ada kata tertib dalam ayat. Ayatnya menggunakan kata dan. Kenapa Syafi'i mengatakan tertib? Fungsi dari dan itu, ya kan? Kalau kamu ingin bangun sholat, maka sapulah wajahmu dan tanganmu, kan dan semua itu, lah kan? Dan kepalamu, ya kan? Dan basuhlah kepalamu dan kakimu sampai mata kaki dan. Dan itu dalam mazhab Syafi'i memiliki faedah tertib, bukan ada kata tertibnya. Memiliki faedah tertib, memiliki faedah tertib, sesuatu yang tersurat apa tersirat? Tersirat, jelas. Maka dimasukkanlah tertib itu dalam rukun. Kata Imam Hanafi, nggak ada dan itu berfungsi tertib. Imam Hanafi tidak menganggap dan itu berfungsi tertib, hanya berfungsi kumpulan, wajib dilakukan semuanya. Maka beliau tidak masukkan tertib di dalam rukun. Sekarang kita pergi ke Pakistan, lalu tiba-tiba ada orang begitu sampai di sana cuci kaki, habis itu kumur-kumur. Gimana nih ceritanya? Bid'ah wudunya. Hah? Bid'ah nggak wudunya? Hah? Enggak, orang dia Pakistan sana mazhabnya Hanafi. Karena kalau kita katakan orang Pakistan itu berwudu seperti itu menjadi batal karena bid'ah, berarti yang bid'ah pertama siapa? Imam Hanafi. Nah, ente belajar di mana? Orang sekelas Imam Hanafi jadi bid'ah kan bahaya. Ya, maka ketika nanti kita mendengar ada Ustadz A, Ustadz B menyampaikan pola Ar-Rahman Rahim ini berbeda, dengan ada pemahaman ini kita langsung, oh Ustadz itu menggunakan pendekatan kamiyah, Ustadz itu menggunakan pendekatan kaifiyah. Begitu. Enak nggak? Enak. Ya kan? Dan dua-duanya ada dalam kitab tafsir. Kalau banyak baca kitab tafsir dapat semua. Oleh Imam Al-Baydawi kebetulan dinukilkan dua-duanya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa inna ma qaddima, adapun kenapa rahmannya didahulukan. Harusnya kan harusnya begini, kalau kita mau naik peringkat itu dari bawah ke atas, betul tidak? Sedangkan rahman kan maknanya lebih luas dari ar-rahim, harusnya rahim dulu dong. Ya kan? Harusnya bismillahirrahmanirrahman. Ya, bismillahirrahmanirrahman. Harusnya begitu kan? Tapi enggak, Allah bilang bismillahirrahmanirrahim. Kenapa didahulukan? Wal qiyasu yaqtadi taraqi minal adna ilal a'la. Sedangkan secara analogi adanya tuntutan dalam hal peningkatan dari bawah ke atas. Nah, dijawab oleh Imam Al-Badawi, li taqaddumi rahmatid dunya. Jadi dilihatnya bukan dari sisi makna Rahman dan Rahim, tapi karena lebih duluannya kasih sayang dunia. Baru akhirat belakangan. Sedangkan Rahman ada di dunia, ada di tergantung dari dua persepsi kan ada dunia. Ada di dunia mencakupi orang non-muslim dan juga muslim. Tapi Rahim sendiri meskipun ada di dunia hanya dikhususkan kepada maka kan dianggap itu lebih rendah. Ya kan? Dari sisi bukan maknanya, dari sisi cakupannya, tapi maknanya lebih luas. Sesuatu yang lebih luas ketika digunakan kepada sesuatu yang tidak ada batasan, tapi juga tidak belum tentu menunjukkan keistimewaan kepada yang dicakupi. Jadi ketika orang kafir dapat rahmat Allah istimewa tidak? Istimewa. Kafirnya istimewa tidak? Tidak. Begitu tuh maknanya. Walaupun mencakupi mereka juga dapat rahmatnya Allah, kan berarti mereka istimewa. Kapan mereka istimewa? Ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru istimewa. Makanya bukti dari keistimewaan itu semua dosanya diampuni. Dia pakaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya kembali. Nah kan jadi nyesal kan lahir muslim kan? Iya. Ya, kalau lahir dari keluarga non muslim takutnya ntar nggak mualaf lagi. Lebih mengerikan kan? Maka dalam kondisi apapun yang Allah takdirkan, alhamdulillah. Bagi yang baru mualaf, alhamdulillahnya apa? Alhamdulillah, selama ini kesalahan yang saya lakukan adalah bonus. Nggak dihitung satupun oleh Allah, kan bonus kan? Bayangkan hidup 80 tahun, 79 tahun, 11 bulan. Itu dalam kekafiran. Tambah lagi 79 tahun, 11 bulan, 29 hari. 1 hari masuk Islam. Habis itu mati. Surga. Bonusnya banyak banget. Kita bonusnya 80 tahun itu cuma 10 tahun. Gara-gara belum balik.
Begitu balik langsung dicatat oleh malaikat kan? Raqib atid. Ya kan? Amna yusra, hari ini tidak sholat sunnah 2 rakaat. Oh, hari ini banyak sholat sunnahnya. Dulu catat. Yang tadi itu yang baru mualaf kosong, putih. Putih, betul-betul putih. Umur udah 80 tahun. Hukumnya baru bayi yang baru lahir. Enak betul hidupnya. Ya kan? Sama anak kita baru lahir kemarin dari rumah sakit, baru kembali dari bidan. Umur 80 tahun. Di mata Allah sama. Subhanallah. Itulah makna dari Rahman Rahim. Bitaqaddumi rahmatid dunya wa li'annahu sara kal ilmi wa li'annahu sara kal alami, dan dia kemudian ditetapkan seperti alam. Alam itu nama, karena Allah itu nama, tidak boleh laqab, tidak boleh kunyah. Min haitsu innahu la yusafu bihi ghairu, di mana Allah tidaklah disifati seperti yang lainnya. Li anna man adahu, karena setiap yang bukan Allah huwa musta'idun, selalu meminta ganti bilutfihi, dengan kelembutan yang Allah miliki, wa in'amihi, dan kenikmatan yang dimilikinya, yuridu bihi, dengan kelembutan itulah dia menginginkan jazila thawabin, orang tersebut menginginkan supaya mendapat pahala yang besar, au jamila thana'in, bagus pujiannya. Coba, pujian paling indah kan Allah memuji hambanya. Kalau Allah udah memuji hambanya seperti Allah memuji Rasulullah, siapa yang sanggup menjatuhkan? Mana Abu Lahab, Abu Jahal, Abu yang lain yang menjatuhkan Nabi? Tak ada yang sanggup. Karena kenapa? Allah yang memujinya. Maka setiap Allah yang memuji, tak ada yang sanggup menjatuhkan. Begitu juga kalau sudah Allah yang caci maki, siapa yang sanggup memuji? Siapa yang sanggup memuji? Maka kalau dapat pujian dari manusia, jangan terlalu kepedean. Karena bisa jatuh. Tapi kalau Allah yang puji, pasti tak akan pernah jatuh. Au mazija riqqatil jinsiyah, atau juga ada campuran daripada kelembutan dari jenisnya, jenis kemanusiaannya, jadi sesama manusianya jadi lembut segala macam, ya. Au hubbal mal'anil qalbi, atau kecintaan kepada harta yang dijauhkan dari hatinya. Nah, itu kan harus minta ganti semuanya. Ya kan? Kita cinta harta tapi tidak kita masukkan dalam hati. Akhirnya kan jadi tidak tenang nih. Kenapa? Karena nggak banyak harta. Kita minta ganti ke Allah kan? Apa ganti minimal kita minta? Surga biasanya enggak? Ya Allah, aku nggak punya apa-apa ya Allah. Dikasih haram nggak mau ya Allah. Uangnya banyak, sogokannya banyak, tapi nggak mau ya Allah. Karena aku mau nanti yang di surga, kan gitu kan? Minta gantinya ke Allah kan? Musta'idun bilutfihi wa in'amihi. Kita minta kepada Allah ganti ruginya yang harusnya kita dapat, tapi kita tidak mau karena kita lakukan itu demi Allah. Kita minta ganti dengan kelembutan yang Allah miliki dan nikmat yang tak terbatas yang Allah juga miliki, supaya Allah memberikan yang lebih baik. Makanya kemudian dalam Al-Quran disebut walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga apa yang kau inginkan kau dapatkan. Pengen apa di surga? Nah, bikin list, silakan bikin list mulai sekarang. Semua tersedia. Habibie mau apa di surga? Saya mau main pingpong. Insya Allah Raja Pingpong ada di dalam. Kan semua ada kan? Cuma saya sering bikin logikanya. Kalau sudah melihat nikmat yang besar, nikmat kecil biasanya udah nggak ingat. Kita naik, karena masih naik motor, masih pengen misalkan pengen mobil biasa. Apa tuh? Mobil kecil itu. Yang kecil-kecil kan? Tapi kalau udah punya Pajero misalkan, udah nggak ingat lagi mobil itu. Ya enggak? Ya udah. Mobil pun jadi lupa kalau udah punya pesawat, jet pribadi, pergi kemana-mana naik jet terus. Mobil udah nggak ingat. Kenapa? Mobil yang dipakai adalah mobil antaran hotel-hotel, limosin. Mobil sendiri jadi lupa itu. Makanya sampai ada di podcast itu ada orang kaya mengatakan, saya nggak tahu harta saya ada berapa banyak. Tapi ada bawahan saya mengatakan saya punya kapal pesiar 3 kata dia. Dia nggak tahu kapal pesiarnya 3. Bawahan yang ngasih tahu kayaknya 3 kata dia. Kita nih dompet aja di dalam ada 30.000 5 menit sekali. Lihat masih ada 30.000. Udah cuma 30.000. Betul nggak? Betul nggak?
Kenapa? Karena kalau hilang 20.000 selesai hidup. Ya bagus ya. Oke, tiap 5 menit lihat tuh, masih ada gak 30.000-nya, 30.000. Kalau udah kaya banget, nggak lagi kepikir. Maka kalau ada orang bilang, kenapa orang miskin itu kalau bisa beli sepatu yang harga 600.000, bisa orang sudah nggak kaya beli sepatu harga 20.000. Karena dia sudah nggak butuh gaya, karena dia tidak ada lagi pembuktian, karena dia sudah sampai di atas. Orang miskin butuh pembuktian. Tapi ada orang miskin nggak butuh pembuktian, yang memahami Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak butuh pembuktian dia. Karena yang dia buktikan bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Allah. Itu yang utama, maka dia nggak butuh. Makanya orang kalau punya gaji 3 juta, ya beli HP-nya yang biasa. Harga HP 800. Kalau punya gaji 3 juta, beli HP yang 10 juta. Ini kan nggak tahu diri namanya. Rahmanir Rahimnya kan belum masuk nih dalam ke hatinya. Iya dong? Betul nggak? Jadi orang beli 10 juta itu karena gajinya 20 juta. Digaji 10 juta, beli komputer harga 30 juta. Cicil. Nah, masuk akal. Masuk akal. Paham maksud saya? Nah, tapi bagaimana Ustaz dengan orang membeli rumah? Misalkan ada beli rumah yang harga 500 juta tapi cicil. Itu jadi aset. Maka pastikan supaya jadi aset, belinya jangan sampai ada yang namanya apa istilahnya sekarang? Kalau tunggakannya berhenti, disita, penyitaan. Nah, perhatikan aja kalau ngambilnya jangan di tempat penyitaan. Karena kan bisa saja kita nggak bisa nyicil lalu disita, habis semua tuh duit kita. Tapi kalau tidak menggunakan sistem penyitaan, itu bisa dihitung aset. Kita bisa jual, uang itu masih ada, bahkan bisa meningkat. Ya kan? Sudah ada kok banyak sekarang yang tidak lagi menggunakan sita, kan sudah mulai ada kan? Rumah-rumah. Nah, belilah masa harus di, insya Allah nggak disita itu. Baik. Lianna ma'nahu, karena dari sisi maknanya ya, al-mun'imul haqiqi, bahwa Allah itu pemberi nikmat yang hakikat, yang sebenar-benarnya. Al-baligh fir rahmatihi, yang sangat berlebihan pada rahmatnya, pada rahmat ghayatiha, dari sisi tujuannya. Nah, ingat, rahmat itu bukan rahmat pada Allahnya, tapi pada pemberian rahmat. Kenapa? Bicara ghayah, bukan mubadik, bicara pada tujuan, bukan pada dasar. Tujuannya apa? Rahmat itu supaya diberikan kepada makhluknya. Wadzalika la yasduqu ala ghairihi, maka demikian itu tidaklah masuk kepada yang lainnya. Lianna man adahu, sudah ini ya. Ini kenapa balik ke belakang? Oh ya, tadi sudah hubbul mal anil qalbi ya. Ya. Huwa musta'idun bi lutfihi wa in'amihi yuridu bihi jazila thawabin aw jamila thana'in aw mazija riqqatil jinsiyati aw hubbal mali 'anil qalbi. Udah tadi di situ ya. Thumma, kemudian innahu kal wasithah, bahwa asalnya Allah itu juga sebagai perantara dari apa? Antara makhluk dengan rezeki. Kita minta rezeki ke Allah, berarti yang memberikan Allah, berarti Allah menjadi perantara kita kepada rezeki. Maka itu sebabnya kenapa Rabi'ah al-Adawiyah ketika ibadah tidak mengharapkan surga. Maka kata Rabi'ah al-Adawiyah apa? Ya Allah, kalau aku beribadah karena aku ingin masuk kepada surga, muharamkan surga itu untukku. Kalau aku beribadah supaya aku lepas ke dalam neraka, masukkan aku ke dalam neraka itu. Kenapa? Karena surga dan neraka itu makhluk. Di antara kita dengan surga itu ada perantara, yaitu Allah. Kalau ada perantara, kita nggak bisa langsung sampai ke sana kecuali melalui perantara. Maka kalau kita dapat perantaranya, surga nerakanya juga dapat. Kalau Allahnya kita dapat, maka surga nerakanya pasti dapat. Itu makna yang dari kalam Rabi'atul Adawiyah itu. Biar kalian paham. Bisa paham ya? Mudah ya? Maka ketika masuk ilmu Rahmanir Rahim itu, kita ibadah, ya Allah masukkan, nggak ingat lagi surga. Makanya saya pernah cerita di tempat ini, nikmat terbesar nanti dalam surga justru bukan nikmat surga itu sendiri. Melihat Allah. Melihat Allah itu adalah nikmat terindah dan terima terbesar yang membuat kita bisa lupa dengan semua nikmat yang indah-indah dalam surga. Lihat Allah. Maka kalau dapat Allah, mesti dapat makhluknya Allah.
Tapi kalau dapat makhluk Allah belum tentu dapat mendapatkan Allah. Baik. Li'anna dzatan ni'am wa wujudiha, karena yang memiliki kenikmatan-kenikmatan dan keberadaannya, wal qudrati ala isaliha, dan punya kemampuan untuk menyampaikannya, wa da'iyatil ba'itsati 'alaiha, dan dorongan yang muncul atasnya, wa tamakkuni minal intifa'i biha, dan kemungkinan dapat diambil manfaat dengannya, wal quwa allati, dan kekuatan yang biha dengannya yahsulul intifa'u, bisa menghasilkan pemanfaatan, ila ghairi dzalika min khalqihi, dan yang lain-lainnya dari penciptaannya Allah, la yaqdiru 'alaiha ahadun ghairuhu, tidak ada satupun yang sanggup selain daripada Allah. Jadi ketika Allah kasih nikmat itu mesti harus ada keberadaannya. Siapa yang membuat nikmat itu menjadi ada? Allah. Ketika nikmat itu ada, kalau Allah nggak mentakdirkan nikmat itu bisa sampai ke kita, nggak akan sampai. Nggak akan sampai. Makanya ada orang cari rezeki 2 juta, yang dapat 200.000, kan emang ditulis Lauhul Mahfuz cuma 200.000. Yang 1.800.000 lagi nggak dapat. Ada juga yang hari ini dapat 100.000, 200.000 hilang. Iya kan? Dapatnya 100.000 hilang. Kenapa sudah ada catatan begitu? Anda cari sekuat tenaga yang akan berubah. Tapi ada yang bisa berubah. Apa? Cara kita memandang kondisi itu bisa kita berubah. Rezeki itu nggak berubah tuh. Cara kita pandang. Saya memang hilang 100.000 karena seharusnya saya dapat 300.000 kan? Karena ada pengeluaran 200.000. Jadi saya bisa dapat 100.000 lagi. Tapi ternyata cuma dapat 100.000, yang keluar 200.000, jadi minus 100.000 kan? Ketika kita melihat Allah mungkin sedang mengambil itu dari saya karena memberikan sesuatu yang besar yang lain yang mungkin hari ini belum terlihat. Ini saya buka saja ya, bukan ini menyombongkan diri, sebagai bukti yang ada di sini. Kita tahun kemarin itu kan kurban di sini. Coba tanya sama orang-orang kurban itu apa yang didapatkan dalam 1 tahun itu. Coba tanya sama orang-orang itu. Karena saya merasakan. Di tahun itu, setelah kurban di tahun selanjutnya, saya kuliah. Kuliahnya belum selesai, beasiswanya sudah selesai, pembayarannya sudah selesai. Kuliahnya belum selesai, pembayarannya sudah selesai. Nggak mikir saya. Jadi hal seperti itu. Ada juga saudara kita, nabungnya untuk 1 ekor, nyembelihnya 5 ekor. Oh ya enggak? Nah, jadi cara pandang kita terhadap hilang yang 100.000 tadi itu yang bagaimana cara mindset ya? Cara pandang. Nah, cara pandang itu tidak bisa langsung melihat ke angkanya. Lihat dulu ke perantaranya, kepada Allah yang menciptakan 100.000, 200.000 tadi itu. Lihat Allahnya dulu. Itu kan maknanya la in syakartum la azi. Nah, kita kan kalau berpikir begini, kalau hilang 100.000, kalau saya bersyukur saya dapat 500.000 dong bertambah. Enggak begitu hukum tambahnya Allah. Hukum tambahnya Allah bisa jadi dikurangi. Uang 500.000 bisa jadi tinggal 100.000 dalam ilmu penambahan Allah. Kenapa? Karena yang ditambah bukan uangnya, tapi imannya. Paham? Karena yang ditambah tentu mungkin saja bukan uangnya, tapi yang ditambah keyakinannya, imannya, keteguhannya. Itulah in syakartum la azidannakum. Itu jangan dihitung kayak pola matematika, kayak orang bikin yang kerja di perbankan, nggak begitu. Makanya ada orang dapat sedikit, tapi barokahnya juga dapat banyak. Sehingga yang sedikit tadi itu nggak habis. Tapi ada orang mungkin dapatnya banyak karena nggak ada barakah, yang keluar jauh lebih besar. Jadi hal seperti itu. Cuma bayangkan misalkan, Ustaz saya butuh duit bulan ini 12 juta, cuma saya baru dapat 6 juta. Lalu kita tanya, pernah sakit nggak? Enggak Ustaz. Keluarga gimana? Alhamdulillah sehat terus. Itu kelebihan yang dikasih. Jadi jangan fokus ke 6 juta yang kurang. Tugas kita berusaha, mindsetnya diperbaiki. Yang 6 juta kalau nanti butuh banget pasti Allah datangkan. Caranya min haitsu la yahtasib. Dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Yang namanya tidak disangka-sangka, tidak bisa diperhitungkan. Orang nggak disangka-sangka. Kalau diperhitungkan berarti sudah bisa disangka. Ya dong. Kapan kita bisa tahu? Setelah itu terjadi. Kok terjadi? Terjadi. Oh begini caranya, baru kita ngomong begini.
Tadinya nggak susah, nggak ngomong begini. Karena belum kelihatan. Nah itu pola Ar-Rahmanir Rahim dalam hidup itu tuh seperti itu. Jadi semua yang Allah takdirkan dilihat dari basis kasih sayang. Itu tuh. Dikasih sakit, kasih sayang. Aduh sakit, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke masjid. Mungkin udah banyak dosa kemarin. Sholatmu di masjid nggak menghabiskan dosa itu. Kenapa? Karena sholatnya mungkin masih ada ria. Ya kan? Malah sholat di masjid malah makin tambah banyak dosa. Dikasih sakit, cara yang paling efektif dan cepat untuk menghabiskan dosa tadi itu. Maka dikasih sakit. Tapi begitu dikasih sakit, benar-benar hancur, lemes. Kita datang, apa kabar? Assalamualaikum. Ngomong aja udah nggak sanggup. Diberinya besar, supaya apa? Penghapusan dosanya biar lebih cepat. Kan begitu kan? Tapi kalau kita lihat sakitnya, kita akan justru akan menilai Allah itu tidak punya kasih sayang. Tapi kalau kita lihat itu sebagai cara yang paling efektif untuk menghapus dosa, itulah cara yang paling istimewa yang Allah berikan. Jadi lihat apapun ketentuan Allah dari kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh Allah dengan bahasa kasih sayang Allah. Begitu caranya. Buah nasihatnya. Kalau itu terjadi, maka apapun ketentuan Allah itu akan selamanya indah. Walaupun dalam pandangan manusia dipandang kurang. Sekalipun. Allahu a'lamu bissawab. Sedikit lagi. Sudah sampai kemana? Auli anna rahmana, atau karena Allah yang maha rahman tadi, yang rahman itu yang mencakupi semua makhluk, mau mukmin ataupun non mukmin, maupun yang hidup maupun benda mati, semuanya dicakupi oleh rahman. Batu, pohon, apalagi sayur-sayuran, rumput, aspal, semen, itu kan makhluk Allah semua itu dilingkungi oleh rahmannya Allah seluruhnya. Lima dalla ala jalailin ni'am, tatkala ditunjukkan atas ketinggian nikmat wa usuliha dan dasar-dasarnya, dzakarar rahima, maka Allah kemudian menyebutkan kata ar-rahim liyatana wala ma kharaja minha, agar mencakupi apa yang tidak ada, yang sudah keluar dari makna rahman. Karena makna rahman tadi itu yang kita bicarakan tadi itu kan babnya bisa ditemukan oleh muslim, bisa juga ditemukan oleh non muslim. Sekarang yang muslim saja mana? Kan belum ada nih. Betul tidak? Maka letakkanlah ar-rahim oleh Allah untuk menyempurnakan makna rahman. Kalau pakai kaifiyah, ini rahman kan bisa dunia akhirat. Yang dunianya saja apa? Untuk menunjukkan keluasan rezeki Allah, kenikmatan. Karena yang di sini yang penting kan. Kalau di sana kan tergantung yang di sini. Ya dong, akhirat kan tergantung di dunia. Di dunia yang paling penting, bukan akhirat ke dunia, tapi dunia untuk akhirat kan begitu. Maka dunia karena paling penting, maka digunakanlah bahasa rahim, menunjukkan keistimewaan. Makanya bahasa saya tadi 5.000 yang didapatkan oleh kaum muslimin lebih baik daripada 5 miliar yang didapatkan oleh non muslim. Itu bahasanya. Tapi dengan syarat halal. Ya kalau nggak halal ya sama lah. Nggak halal, ini sama juga. Yang penting fayakunu katatimah, maka kata ar-rahim bagi ar-rahman menjadi sebagai penyempur. Itu kalimatnya. Warradifalahu, dan menggantikan yang tidak dimiliki. Kata radif itu biasa digunakan untuk pemain cadangan kalau lagi main bola. Radif, cadangan itu. Ada orang ganti substitute. Ya, substitute. Artinya yang kosong yang ada tidak dicakupi oleh kata rahman itu kemudian dicakupi oleh kata ar-rahim. Jadi ketika disebut ar-rahmanir rahim, sempurna sudah. Maka tidak ada lagi efek satu sisi dari kehidupan kita ini yang tidak memiliki sentuhan rahmanir rahim, kasih sayangnya Allah. Ketika disebut rahmanir rahim, makanya tidak boleh bismillahirrahman. Jangan pakai satu, pakai dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau pakai potong aja di bismillah. Bismillah. Jangan dipotong bismillahirrahman. Karena nanti ada kasih sayang Allah yang tidak mencakupi semuanya. Ya dong. Nah, pakainya kalau mau sempurna, kalau mau potongnya di bismillah. Kalau mau sempurna, habiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahman. Kenapa berhenti? Gatal lehernya. Sambung rahim. Tidak boleh berhenti ya.
Aulil muhafadhati ala ru'usil ayat, atau menjaga pokok-pokok yang ada dalam ayat. Karena kan kalau misalkan kita bahasakan ayat yang 114 surat itu kan bicara tentang Allah secara af'alnya Allah. Allah menciptakan, Allah memberikan ini, Allah menetapkan ini, Allah, iya kan? Maka mesti kemudian makna itu harus diberikan kesempurnaan, karena itu ada di setiap surah. Kan kita kalau baca Al-Quran tuh baca surah apa aja ada bismillah, kecuali surah Al-Baqarah, surah Taubah. Ya kan? Yang lain ada semua kan? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sunnah baca bismillah kalau baca awal surah itu. Termasuk dalam salat. Kalau baca dalam salat tuh la waladdallin amin. Qul huwallahu ahad. Jangan baca bismillah. Walaupun bentuknya disir. Walaupun bentuknya disir, tetap baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kecuali di tengah ayat. Kecuali di tengah Kenapa banyak yang tidak pakai bismillah? Karena itu merupakan mukjizat yang ada di awal surah. Mau dibaca boleh nggak? Boleh, menggunakan dalil umum. Setiap melakukan yang baik dimulai dengan bismillah. Jadi tidak ada perlu diperdebatkan. Nah, saya kira cukup dulu lah. Ini yang sedikit lagi itu nanti sebagai penutup untuk menyambung ke alhamdulillah juga penting. Kita tinggal sedikit lagi, karena juga kalau disambung terus-menerus takut hilang juga konsentrasi, bau kambingnya menyengat sekali ini. Saya pun juga hilang konsentrasi di sini. Jadi ini hanya sekedar ini saja ya. Nah, tapi insya Allah apa yang kita sampaikan itu bisa memberi manfaat. Satu yang barangkali terakhir sebagai oleh-oleh, bahwa ketika Allah menyebut kata Ar-Rahmanir Rahim di ayat pertama dari Al-Quran, sebelum Allah menyebutkan apapun, Allah belum cerita tentang Fir'aun, Allah belum cerita tentang Nabiullah Musa, Allah belum cerita tentang Rasulullah SAW, Allah juga belum cerita apapun, termasuk surga, neraka, hukuman, pahala, dosa, nggak ada Allah ceritakan. Allah langsung mulai dengan Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa Ar-Rahmanir Rahim diletakkan pada tempat itu? Supaya ketika kita baca Al-Quran pada bab apapun tidak melepaskan diri dari rahmannya Allah. Kalau kemudian kita tidak dapat rahmat Allah, maka jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri kita. Karena Allah sudah melingkupi semua masalah dengan rahmahnya. Ketika Allah memulai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita masih nggak dapat dari satu sisi kehidupan kita dengan rahmatnya Allah, jangan salahkan Allah, salahkan diri kita. Karena betapa bodohnya kita tidak memahami hal itu. Padahal Allah sudah menyiapkan rahmat di setiap sisi kehidupan. Di pasar ada rahmah, di masjid ada rahmah, di rumah tangga ada rahmah, di balai pengajian ada rahmah, hatta di jalan ada rahmah. Tapi kenapa terkadang begitu di masjid dapat rahmah, begitu ke pasar dapat laknat? Kenapa? Kan begitu kan? Begitu lagi di masjid, di tempat pengajian dapat rahmat, begitu keluar ke jalan sudah dapat laknat. Padahal Allah menyiapkan Ar-Rahmanir Rahim di semua sisi kehidupan, mencakupi seluruhnya. Nah, itu yang harus kita pahami dari konsep Ar-Rahmanir Rahim. Dia akan ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.